Halo Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore semuanya. Hai, apa kabar sore hari ini? Suasananya udah hari kemerdekaan. Bau-baunya udah bau tumpeng ya. Karena nanti malam nih banyak banget yang ngelaksanain tirakata nih teman Pro 2. Semangat ya. Dan buat teman Pro 2 semuanya, hari ini karena semangat kemerdekaan juga dan banyak hal yang perlu kita hadirkan untuk menyemangati dan menginspirasi kalian semuanya. Di sore ceria edisi hari ini, aku akan ketemu sama salah satu teman kecil aku, karena dia nih merupakan salah satu siswa yang berprestasi. Dan siapakah dia? Kita langsung kenalan aja ya teman Pro 2 ya. Ini ada Keisha Fatima Azhara. Halo, selamat sore Keisha, atau Keke nih panggilannya katanya. Halo. Halo. Oke. Keke, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Keke, nah hari ini ditemenin siapa nih? Sama ayah, sama mama, sama nenek, sama kakek. Oh itu tadi nenek kakeknya ya. Mana belum salaman loh. Ya deh, hari ini Keke nih ditemenin sama ayahnya ya. Jadi papanya Keke namanya Kakak Tio. Hai, selamat sore Kak Tio. Sore. Oke, lebih deket di ini ya, mikrofon ya, biar denger ya. Oke, ini Kakak Tio nih merupakan papa ya, atau ayah dari Keke, yang dia ternyata punya andil luar biasa dari seorang anak berumur 8 tahun gitu ya. Dan Keke ini merupakan salah satu siswa dari SD Negeri 01 Winongo, Kota Madiun ya Keke ya, bener ya? Iya. Waduh, keren nih. Sekolahnya pasti bangga banget nih punya Keke ya. Nah, ini kalau kalian tahu nih teman Pro 2, dia tuh luar biasa banget karena punya prestasi yang membanggakan. Salah satunya kemarin dia menang gitu ya, kalau nggak salah di tanggal 9 ya, menang juara 1 ya. Ini dia juara 1 untuk Piala Wali Kota ya. Wali Kota ya di tahun 2024. Ih, keren. Dan ini di Muay Thai ya. Tapi banyak sekali dia itu mengikuti nggak cuma Muay Thai aja, tapi ada pencak silat, kickboxing dan lain-lain. Nanti kita mau cerita ya sama Keke dan juga Ayah Tio atau Papa Tio. Buat kalian yang mau bergabung boleh silahkan di 0811-369-7755 atau di 455306 atau juga melalui live chat kita di RRI Digital ya. Oke, aku mau tanya dulu sama Keke nih. Keke, ini katanya bisik-bisik tetangga, enggak ya, bisik-bisik papa. Keke ini suka banget sama yang namanya pencak silat, terus kickboxing, terus Muay Thai atau apa dari usia 3,5 tahun, bener ya? Iya. Wah, gimana ceritanya kok Keke suka? Awal-awalnya sering diajak ayah lihat-lihat latihan gitu. Oh, jadi awal-awalnya kan diajak latihan gitu ya. Karena ayah ini juga atlet ya. Betul kan, atlet juga. Diajak latihan, terus habis itu kamu mulai suka? Iya. Minta baju gitu? Iya. Minta baju terus habis itu latihan sama ayah? Iya. Wah, ini cerita selengkapnya kayak gimana nih Kak Tio? Iya, awalnya itu perkenalan dulu saya Iya. Tio kan. Dari Kesa. Dulu awalnya itu saya sering ajak lihat latihan sebenarnya. Terus setelah itu kok ada ketertarikan dan dia minta baju pencak silat itu. Nah, terus saya tanya untuk pelatihnya, kebetulan pelatihnya juga teman saya sendiri. Ternyata dibolehkan dengan usia 3,5 tahun waktu 3,5 tahun. bahkan masih ngedot. Setiap istirahat masih ngedot dulu. Oke. Iya, terus berlanjut terus sampai di usia berapa? 4 tahun? 4 atau 5 tahun baru mengikuti event-event pencak silat. 7 tahun? 7 tahun. Oh, 7 tahun ya. Jadi mulai dari 3,5 tahun dia itu udah mulai mencoba untuk mengenal ya. Iya. Mengenal pertama kali itu bukan Muay Thai ya, tapi
pencak silat dulu ya. Iya, Pencak silat dulu karena ayah nih atlet gitu ya. Jadi pencak silat dulu, dia latihan luar biasa sama ayah dan juga gurunya ya, pelatihnya Iya, waktu pelatih. itu ya. Di dalam satu klub. Akhirnya setelah beberapa tahun dia baru ikut event itu di umur 7 7 tahun. 7 tahun ya. 7 7 tahun. tahun itu berarti kelas 1 SD ya, Dek? Kelas 1. Kelas 1 SD. Itu waktu itu event apa, Dek? Dek Keke. Pencak silat Iya, di mana? Di Madiun ya? di Kediri. Oh, langsung ke Diri. Langsung ke Diri waktu itu. Wow. Kamu gimana rasanya di Madiun? Kan ini pertama kali kamu ikutan kompetisi gitu ya di Kediri. Rasanya kayak gimana tuh, Keke? Takut, redek, atau biasa aja karena aku udah sering latihan atau gimana? Biasa aja. Biasa aja. Luar biasa loh ya. Tapi emang sih anak kecil tuh jujur ya, teman Pro 2 ya. Dia merasa bahwa kalau aku sudah mampu berarti aku akan bisa gitu ya. Nah, ini yang diajarkan sama Keke nih dari umur 3,5 tahun kayak gimana nih? Kan pasti berbeda ya 3,5 tahun dengan usia yang lebih gede daripada Keke. Gimana nih Ayah Tio? Kalau usia-usia segitu yang jelas mental. Yang jelas diajari untuk mental aja. Untuk masalah gerakan dan lain-lain itu bisa mengikuti. Dengan bertambahnya usia nanti dia lebih bisa mengenal dari gerakan maupun lain-lain. Yang utama sih disiplin sama mental dulu sih kalau saya. Jadi disiplinnya ditingkatin dulu Iya. sama mental ya. Iya. Karena setiap event kejuaraan belum tentu menang terus. Jadi Iya. mentalnya juga mesti harus diasah biar nggak istilahnya nggak down gitu ya. Tapi alhamdulillah menang terus. Boleh dibilang ini berarti kecil-kecil cabai rawit ya teman Pro 2. Walaupun dia masih kecil tapi luar biasanya dia nih punya mental yang kuat, dia mental juara juga dan kayaknya dia tetap semangat gitu loh buat terus mengembangkan prestasinya. Nggak capek ya kayaknya ya? Enggak ya Keke ya? Enggak capek sama sekali. Yang mau bergabung silahkan boleh loh. Kita tunggu di 081136977755 atau melalui YouTube channel kita. Oh iya, sorry banget ya, hari ini aku juga mau minta maaf banget buat teman Pro 2. YouTube channel kita sedikit rada terganggu karena ada sesuatu hal teknis gitu ya, lagi diperbaiki juga. Semoga masih bisa ditangkap untuk siaran kita. Kalaupun ada delay dikit, sorry ya. Tapi semoga bisa ditangkap ya. Buat kalian semuanya yang pengen dengerin secara audio juga bisa melalui RRI Digital ya, silakan aja, atau di 95,2. Udah ada beberapa yang masuk di sini di 081136977755 atau melalui YouTube channel kita, nanti aku bacain. Tapi aku mau kasih tahu dulu kejuaraan yang pernah diikutin sama Keke atau Keisha Fatima Az-Zahra ya. Ini merupakan siswa dari SD 01 Winongo Kota Madiun. Yang pertama dia nih pencak silat 7 kali mendapatkan medali emas 4 ya. Berarti itu bertahun-tahun berturut-turut atau langsung saat satu event 4 medali? Berturut-turut. Berturut-turut. Iya. Luar biasa. Itu emas semua. Mas. Mbaknya nggak ada ya? Oh nggak ya? Ini bukan mas atau mbak ya? Jadi itu 4 kali itu apa aja nih kategorinya? Kategorinya itu Piala Akmil, Piala Dandem di Magelang, Iya. terus Piala Akmil itu dapat juara 2. juara 2 berarti dua. perunggu Iya. perunggu ya. Perak, perunggu 3. Terus Dandem yang dapat emas dulu ya. Dandem, terus Ngawi itu 2 kali. Yang satunya lupa ya, pokoknya 4 emas gitu Iya, 4 ya. emas yang Di tahun berapa ini? 2023. 2023. Berturut-turut itu. Berturut-turut. Terus untuk yang peraknya atau juara 2 yang tadi ya di Akmil ya. Di Akmil. Terus Kediri. Oh, yang satunya itu Piala di Madiun Kabupaten. Ronaldo Milah Championship kalau nggak salah. Oke, itu pencak silat ya. Pencak silat. Kickboxingnya juga gitu ya. Kickboxing dia 1 kali medali emas. Iya. Di mana itu? Di Madiun Open. Madiun apaan? Di GOR di
mana tuh? Di Gor ya, Gor Stadion Wilis kalau nggak salah. Wilis, iya betul. Iya. Jadi kickboxing dia 1 kali medali Ya, itu emas pemula. nih. Pemula ya? Alhamdulillah bisa dapat emas. Heeh. Terus setelah itu ikut tarung bebas Tarung di Surabaya. bebas di Surabaya. Iya, di Surabaya itu juara 2. Juara 2 karena perak ya. Iya, perak. Lalu ada MMA. MMA itu kejut prof yang ada di Gresik waktu itu. Oke. Itu juga juara 2 ya. Juara 2. Sedangkan untuk Muay Thai ini 2 kali emas sama perunggu. Ya, itu Februari sama ini. Baru Sama kemarin. ini. Jadi Piala Wali emasnya Kota. yang kemarin ini Iya, tanggal berapa? 9 ya. 9, Piala Wali Kota Surabaya. Iya. Lalu untuk peraknya perunggu ya. Perunggunya di 2024 Februari. Februari. Wah, luar biasa ya. Dia kalau diturut 2023, 2024 terus-terusan dapat juara loh. Walaupun oke nggak konsisten juara 1, tapi lebih banyak juara 1 ketimbang juara 2 gitu ya. Jadi juara satunya lebih banyak gitu ya. Ini kalau saya boleh tanya nih, Ayah, keunggulan dari Keisha ini sendiri apa sih sampai dia bisa memperebutkan juara ini? Menurut dari Ayah sebagai ayah dan pelatihnya. Karena semangatnya mungkin ya. Semangatnya. Terus setiap saya kasih instruksi, dia mengerti, dia paham dan bisa dilaksanakan di gelanggang maupun di ring maupun di matras. Alhamdulillah dapat juara. Wow. Ini kan beda-beda ya, Iya, beda-beda. antara pencak silat, antara kickboxing dan juga Muay Thai ini kan beda-beda ya. Iya. Jurusnya juga beda. Iya, Keke. aturannya pun juga beda. Apa gimana? Aturannya pun juga Aturannya beda. pun juga beda. Bingung nggak sih? Enggak. Enggak. Jadi kalau Keke ini lebih suka mana antara ketiganya? Lebih suka Muay Thai. Muay Thai. Kenapa? Ya, Kenapa? Karena keren aja namanya Muay Thai gitu. Gitu ya Keke. Atau apa? Jurusnya atau kamu suka karena apanya gitu? Apanya? Ayah kayaknya Keke pernah curhat suka apa nih? Kenapa suka Muay Thai? Muay Thai kan lebih ke gimana? Bentar. Atau propertinya yang bikin dia suka gitu, kayaknya keren banget gitu ya. Kalau pencak silat kan biasa, kalau itu kok pakai sabuk kayak kickboxing juga gitu kan ya? Ya ada glove sarung tinju, iya. ada pelindungnya. Yang kelas amatir kan masih pakai pelindung badan, kaki dan kepala. Kalau Semua, sudah pro, semua. iya. Kalau sudah pro mungkin bisa lepas. Lepas semua. Iya. Katanya dia curhat kenapa lebih suka Muay Thai? Lebih suka Muay Thai itu mungkin ya keren juga. Keren ya. Keren juga. Terus dia di rumah itu sering memperagakan itu. Oke. Waikru namanya itu seninya. Seninya Waikru namanya. Waikru. Oh, Waikru. Ya, seninya Muay Thai yang khas Thailand itu loh, yang kayak goyang kayak apa itu? Kayak ritual itu. Oh. Dia Jadi keren happy-nya gitu di lah. situ ya. Ya. Ini kayaknya aku kalau gini tuh keren banget Ayah gitu ya. Tapi tetap kalau mau kickboxing ataupun pencak silat pun juga oke aja gitu Iya. ya Keke ya. Oke. Ini ada pertanyaan melalui WA kita di 081136977755. Dari Arif, katanya gimana nih persiapannya Dek Keke sebelum mengikuti kompetisi, baik dari fisik ataupun mental. Capek nggak sih, ganggu sekolahnya nggak? Nah, gimana nih Keke persiapannya? Kamu setiap hari latihan, waktu ada event, latihan terus atau ada jadwal latihan tertentu atau gimana? Ya latihan terus. Latihan terus. Terus ganggu sekolah nggak, Nak? Enggak. Enggak ya. Jadi kamu happy ya melakukan ini ya? Habis sekolah baru latihan gitu ya? Happy. Happy. Capek nggak? Enggak. Enggak. Ini ngaturnya gimana nih Ayah? Karena ini kayak istilahnya masih SD kan ya? Iya. Harus butuh pendamping gitu kan ya untuk mengatur semua jadwal dia. Ini gimana biar dia nggak capek tapi tetap semangat buat latihan dan sekolah, gimana nih ya? Biasanya itu kalau latihan kan di camp Gor itu kan Iya. setiap hari jam 4 sore sampai Setiap hari? setiap hari. Oh, saat event aja atau memang setiap hari latihan? Setiap hari latihan. Wow, Setiap hari itu. keren ya. Sabtu Minggu nggak libur tuh. Sabtu Minggu saya istirahatkan. Oh, istirahat ya, Nah, benar. Baru iya. ada istirahat Tapi ya. kadang itu karena saya kan suka olahraga. Mungkin biasanya hari Minggu atau hari Sabtu sama-sama libur kan, sama-sama libur saya gerakan tipis-tipis lah maksudnya untuk lari, untuk
ngatur daya tahan napas kan, napasnya biar kuat waktu pertandingan kan pertandingan itu kan nggak cuma satu ronde, mungkin ada 3 ronde atau 2 ronde kan. Itu daya tahan tubuh, apalagi napasnya itu saya asah lari. Oke. Ini pernah dulu lari sama saya sendiri kan, 8 kilo lebih. Wow. Terus pernah itu arah sarangan sampai pertigaan sarangan itu Nanjak loh tuh. nanjak sampai puter 1 kali sarangan. Alhamdulillah kuat. Karena motivasi saya tuh kalau capek pundak ayah masih kuat. Oh gitu. Iya, saya tekankan seperti itu. Saya disiplin kan. Kalau saya latihan disiplin saya. Soalnya kan pertandingan itu setiap lawan mesti mempersiapkan lebih kan. Nah itu kan jadinya takutnya nanti pas waktu pertandingan dan lain-lain kalau nggak ada persiapan nggak yang diinginkan atau yang diharapkan gitu. Jadi memang persiapannya luar biasa, kedisiplinan dari ayah sendiri juga luar biasa. Jadi itu membangun motivasi dari Keke sendiri untuk terus berkembang gitu ya. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, anak-anak lebih suka gadget apa segala macam. Sepertinya Keke kayaknya aku lebih suka ini ya, tinju dan lain sebagainya gitu ya, untuk dia berprestasi, lebih banyak prestasinya gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana? Untuk akademiknya alhamdulillah juga bagus. Wah. Dapat nilai Keke. 100 tuh lebih dari 3 Wah. mata pelajaran. Jadi luar biasanya ayah pun juga mendukung luar biasa. Entah itu dari segi kegiatan dia di luar sekolah ataupun di sekolah pun juga tetap didukung dengan cara dia ada les juga gitu ya. Ada les. Tapi ini kalau nggak sekolah pun juga udah aman ya, dapat dispen dari guru nih. Karena pastinya SD-nya juga happy, murid-muridnya berprestasi ya. Dari siapa ini? Si Rajudin. Selamat sore. Ini momen yang paling menantang selama bertanding itu apa, Dek Keke dan Ayah Tio katanya. Wah, ini momen selama bertanding ini pastinya juga ada beberapa yang jadi tantangan tersendiri gitu ya. Apa Keke susah dibangunin atau gimana gitu? Apa nih? Keke punya tantangan tersendiri nggak saat kamu lomba? Nggak ada. Mulus semuanya, lancar, nggak ada tantangan ya. Atau gimana nih ayah? Mungkin ada tantangan tersendiri dari Keke? Lebih ke motivasi kalau saya sih. Motivasi, tapi itu waktu di gelanggang, namanya orang tua pasti nervous ya. Aduh, anaknya tanding, ikutan tanding dalam hati ya. Terus ibaratnya tuh kayak nahan gitu. Kalau sudah alhamdulillah udah dinyatakan menang, lega. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi ikutan ini ya, kayak deg-deg doa terus gitu ya. Semoga anaknya menang gitu ya. Tapi pernah nggak sih itu kan kalau kickboxing itu pasti kan ketinju-tinju juga gitu ya. Pernah nggak ngalamin cedera gitu Keke? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Bisa ngelak ya? Atau gimana? Ya pakai pelindung. Oh, pakai pelindung. Jadi aman semuanya ya. Karena kalau anak itu masih pakai pelindung semua ya. Jadi semuanya aman. Jadi nggak pernah sampai cedera yang berarti itu nggak pernah ya. Paling pegel-pegel aja ya. Gitu ya, Ke. Kamu perlu kayak pijat gitu sebulan sekali gitu gak sih? Enggak. Oh, enggak. Enggak butuh. Enggak butuh. Ih, beneran? Iya. Oh, aku kira tuh kayak gitu tuh butuh karena capek gitu, enggak ya? Enggak. Oh, karena sudah terbiasa dilatih setiap harinya. Justru kalau nggak latihan tuh badan terasa Sakit semua? karena sudah terbiasa. Waduh, ini jadi penasaran ini. Jangan-jangan dari rumah ke RRI jalan mereka atau lari? Enggak ya. Ini ada di YouTube channel kita, aku bacain ya, dari Amin Narsis katanya, wah hebat Dek Keisha katanya, coba tinju Kak Mona, bisa ndak? Hei, hei, pasti aku kalah ya kan, walaupun aku lebih besar, karena dia punya jurus ya kan. Bukan untuk itu ya, jadi tinju ini atau kickboxing ini memang untuk olahraga ya, olahraga. Jadi bukan untuk ninju temennya ya, nggak boleh. Dari Dana Oke katanya, kok berani sih, pernah nggak ditinju lawan terus nangis?
Belum pernah ya Keke? Enggak. Nggak pernah. Belum pernah. Belum pernah karena dia juara 1 terus, gimana dong? Jadi mungkin kalau masalah kickboxing ini sendiri bukan tinju-tinjuan ya. Kalau kita dapat poin tuh ngapain sih, Ayah? Kita harus kena apanya apa gitu? Yang jelas untuk aturan usia dini ya, usia dini itu di bawah 10, kan setiap event kan beda aturan. Yeah. Kalau MMA itu kemarin digersek, karena ini kan terbiasa kickboxing, ada tendangan, ada pukulan. Iya. Nah ternyata di MMA gersek dibolehkan cuma pukulan. Oh, pukulan aja, Iya. tendangan nggak boleh? Nggak boleh. Wah, nahan banget ya ini kaki ya. Ya sudah naik terus tuh kaki. Ya jadinya ya itu Jadi belum rezekinya. belum rezekinya. Masih dapat juara 2. Karena mungkin sudah terbiasa dengan tendangan apa segala macam Iya, gitu jurusnya ya. Tapi ternyata hanya boleh untuk pukulan aja. pukulan aja. Jadi mau nggak mau Kesha ngempet ya. Itu gimana rasanya, Keke? Ya nggak enak. Nggak enak ya? Kayaknya pengen nendang nih gitu ya. Bingung juga. Oke. Saya sempat diprotes sama pelatihnya sana kan. Iya. Waktu kakinya udah naik dan lain-lain, diprotes saya. Oke. Kakinya nggak boleh. Oke, karena memang sudah terbiasa ya, mau Iya. kayak gimana gitu ya. Tapi itu nggak event itu aja sih. Setiap event itu ada aturannya sendiri. Oh. Kayak kemarin itu di Muay Thai, di Muay Thai yang bulan Februari kemarin itu nggak boleh pakai sikut. Oke. Pakai siku nggak boleh. Ternyata kemarin waktu di Surabaya boleh. Untuk usia dini boleh pakai siku. Dan pukulan memutar itu boleh. Itu boleh kan, tapi nggak boleh kena kepala. Oh, jadi memang aturannya sendiri-sendiri ya, setiap event apapun kadang ya. itu dari penyelenggara dan panitianya tuh ada aturannya kadang beda. Oke, jadi ini kalau aku boleh tahu kan Kesha dari usia 7 tahun ya waktu dia kompetisi ya sampai dengan sekarang di usia 8 tahun ya. Ini dalam 1 tahun dia udah banyak sekali medali yang dia raih gitu ya. Ini targetnya Keke ini sendiri kedepannya gimana nih, Ayah? Targetnya itu kalau untuk sementara ini kan setiap event kan Melatih saya, mental. iya. Setiap event kan saya ikutkan terus itu melatih mental, terus melatih pengalaman juga. Nanti kalau sudah dewasa, nanti biar stylenya di mana? Stylenya di Muay Thai kah atau di kickboxing kah? Tinggal ngasah. Oke. Yang penting kan dari pengalaman dia bertanding, oh seperti ini, oh lawannya agresif atau lawannya menunggu kan, dia bisa tahu oh seperti ini. Itu. Oke Untuk deh. target yang untuk kedepannya ya mudah-mudahan ya bisa tembus lah. Bisa tembus apa nih? Tembus ke apa itu pon atau Pon gimana? yang lebih ini lagi ya. Iya, Tapi lebih pon tinggi itu lagi. ada ya yang usia 7 itu ada ya kategorinya? Kalau pon belum ada. Belum ada kan? Ya, makanya itu masih kan Masih saya asah latihan terus. Saya asah terus. Minimal pon itu kalau nggak salah usia 15 ya? 15 atau 16? Kurang lebih kayaknya segitu juga. Segitu kan. Jadi masih ada waktu banyak nih buat Ayah sama Keke untuk latihan terus. Next nanti pon juara 1. Itu pasti keren banget ya kan. Terus ini kalau dari sekolahan sendiri gimana Keke? Ya biasanya kalau upacara dipanggil ke depan. Wah. Buat diterimakan ini ya hadiah, dikasih selamat gitu ya. Itu teman terus apa lagi? Teman-teman gimana? Ya biasanya kalau sudah masuk kelas biasanya pada lihat. Oh, pada lihat, oh Keke gimana gitu ya. Kita lihat dong medali emasnya, beneran emas nggak gitu ya. Anak kecil kan pasti gitu kan ya. Tapi kemarin lucu juga sih waktu Iya. menang yang Muay Thai juara 1 kemarin kan. Dia tuh pulang sekolah cerita. Dia tuh waktu masuk itu tas dibawakan teman-temannya langsung. Oke. Dipersilahkan masuk tuh. Wow, Dia tuh ini kayak- dia sang juara gitu kan ya. Enggak kayak gimana ya? Kayak ketua geng gitu. Teman-temannya nggak berani semua itu. Jadi udah nggak berani ya teman-temannya musuhin Keke ya. Malah Keke jadi ketua gengnya gitu ya. Tapi ini gimana Ayah? Tapi memang saya kasih tahu kan, jangan mukul kalau nggak tertentu dibutuhkan. Soalnya kan, ya mohon maaf kan kalau saya kan setiap hari latihan kan pastilah power dan lain-lain ini pasti menguasai. Kalau teman-temannya kan sebaya ini kan mungkin mainan HP dan Mainan, iya, lain-lain. benar. Nanti takutnya namanya kecil
kena pukul nangis, takutnya jadi bahaya juga atau ya gimana. cedera. Ya. Sering saya kasih tahu. Oke. Tapi kalau untuk membela kasarannya itu temennya yang mungkin dibully dan lain-lain, kalau dibela monggo nggak apa-apa. Oke, ih keren loh ya. Iya. Jangan sampai lah ya ada pembulian di dalam sekolahan, dan alhamdulillah sekolahnya Keke aman semuanya. Dan pastinya guru-gurunya juga sangat mendukung sekali ya. Mendukung sampai diumumkan, jangan kasarannya itu jangan nganu kesa. Jadi harus mendukung. Iya, dia punya kemampuan takutnya. Takut iya benar. Jadi benar-benar didukung 100%, karena itu juga merupakan salah satu prestasi dari sekolah sendiri ya. Waduh, luar biasa. Ini dari setiap event ini sendiri kan secara pribadi ya, berarti dari ayah sendiri ya. Itu biasanya dapat infonya dari mana ya? Biasanya kan saya ikut itu kayak grup-grup WA, Oke. media IG dan lain-lain. Dan saya juga ikut. Kalau pencak silat biasanya itu ada kayak grup kejuaraan nasional, itu biasanya setiap event ada masuk di situ. Terus dari teman-teman camp itu biasanya ada event-event itu masuk, terus bisa lanjut untuk ikut. Oke, keren banget ya. Terus ada lagi, ini nih yang aku mau tanya ya. Ini cita-cita Keke ini apa nih? Polwan. Polwan. Kenapa kamu pengen jadi polwan? Ya, Keren gitu ya. Terus mengayomi masyarakat gitu kan ya. Ya semoga ya semua cita-cita kamu tercapai ya. Hobinya selain olahraga apa? Nyanyi? Nari? gambar. Oh, menggambar. Ih, keren loh. Semoga ya nanti kamu jadi polwan atlet yang bisa menggambar ya. Dari Ella yang katanya semangat Keisha, gas terus latihannya katanya. Wow, banyak yang menyemangati ya. Ada lagi dari Robi. Wah keren banget ya, cilik-cilik wis iso, aku iso apa ya lah, nggak tahu kamu bisa apa. Menurut dari ayah, karir seorang atlet itu gimana sih ke depannya? Tanyanya sama ayah, gimana ya? Karir seorang atlet. Ya. Karir ya gimana ya? Sulit juga itu. Sulit juga ya. Karir itu sambil jalan. Sambil jalan. Sebenarnya latihan itu aja. bisa gabungan gitu, mau jadi atlet sama apapun juga bisa gitu ya. Jadi istilahnya kamu mempelajari sesuatu dan bisa sesuatu itu juga untuk masa depan kamu juga gitu ya. Kedepannya next Keisha pengen jadi polwan ya kan, tapi dia juga bisa jadi atlet gitu ya. Jadi double pun juga bisa. Yang penting bisa memanage waktu ya. Justru sekarang kan biasanya kalau daftar-daftar itu kan dari jalur prestasi kan banyak. Bahkan bisa di sekolahan, kerja atau daftar-daftar di kedinasan dan lain-lain. Sekarang kan non akademik juga diperhitungkan juga. Oke, jadi itu bisa menjadi nilai plus Nilai gitu plus, ya. iya. Oke. Terus ada lagi dari Siska katanya untuk Muay Thai atau yang lain-lain itu bajunya mahal nggak sih, atau peralatannya katanya? Peralatannya mungkin yang sarung tangan apa segala macam gitu. Relatif sih. Relatif ya. Kalau biasanya kalau event-event yang di daerah-daerah tuh biasanya dipinjemi dari panitia. Iya. Tapi kalau Keke pribadi saya belikan sih. Soalnya dari peralatan olahraga semua alhamdulillah di rumah ada. Di rumah ada ya. Jadi daripada nanti kita bingung gitu ya dipinjemin atau enggak, mending udah punya Biasanya sendiri tuh, gitu ya. Biasanya tuh setiap partai kasarnya partai satu, terus partai kedua itu masih nunggu alatnya. Masih nunggu alatnya. Daripada nunggu-nunggu ya udah terus bekas ya dibeliin. bekas banyak, atlet banyak saya belikan sendiri. Wah, apalagi kalau dibelikan sendiri pas ukuran Keke juga gitu ya, akan lebih ini. Ini berarti salah satu contoh orang tua yang keren gitu ya, teman Pro 2 ya. Luar biasa banget ini ayahnya Keke ya. Keke, kamu mau makasih sama siapa aja atas prestasi yang udah kamu raih sampai sekarang, Ke? Terima kasih sama ayah, Terus apa lagi? sama pelatih. Sama pelatih, terus sama mamah juga, terus sama guru-guru juga ya. Dan terima kasih pada diri sendiri ya, karena kamu hebat banget loh. Dari umur 3,5 tahun sampai dengan sekarang kamu udah punya medali banyak banget. Kalau dihitung-hitung berarti lebih dari 5 lebih ya. 12 lebih dari 10 bahkan ya, 12 medali dalam kurun waktu 1 tahun. Satu tahun setengah nih teman Pro 2. Ih, keren, tepuk tangan buat Keke. Kamu semoga cita-citanya juga lanjut terus ya, sampai nanti kamu gede
Kek, kamu tetap jadi atlet Muay Thai, kickboxing, terus apalagi itu pencaksilat gitu kan ya. Apapun yang kamu suka harus terus kamu lakukan ya Keke. Pesan ayah buat Keke nih apa nih? Pesannya disiplin, tetap disiplin tuh satu-satunya buat karir ke depan. Disiplin, rajin olahraga, rajin latihan, terus mendengarkan ayah waktu ngasih instruksi. Wah itu ya, karena ayah ini selain ayah juga pelatih ya. Jadi walaupun ini putrinya gitu ya, tapi disiplinnya tetap gitu ya. Saya kalau latihan meskipun anak sendiri ya, tapi saya juga keras. Oke. Ibaratnya itu kalau push up 50 ya 50. Oh, hah? Ini 50. Beneran? Iya. Kayak gitu. Nomor segini 50. 50 kuat. Aduh, aku 5 aja nggak tahu deh. 50. Itu videonya ada juga. Wow. Videonya bahkan waktu push up itu ini masih saya itu pemberat 2 kilo. Wah. Terus waktu lari di perumahan itu lari setiap sore itu kaki saya kasih pemberat itu sekilo kanan kiri 2 kilo totalnya. Hampir biasanya tuh lari tuh 5-10 pemberat kaki ada, tangan juga ada kadang. Saya memang disiplin karena olahraga ini kan resiko kan, apalagi cewek. Kalau kita nggak mempersiapkan dengan baik gitu baik itu takutnya ke Kesha sendiri takutnya. Makanya tapi saya juga tahu porsinya. Kesha, capek nggak sih kayak gitu latihan terus pakai pemberat gitu? Enggak ya. Kamu happy ya? Karena modalnya tuh happy ya. Kalau udah happy tuh mau ngapain aja tuh kayak udah aku seneng gitu kan ya. Pernah saya, kamu mau ikut volley? Dia nggak mau. Maunya ya tanding, petarung. Wes. Ini cewek-cewek tapi petarung gitu. Tapi ya. Memang kayak gini ya, masih malu-malu. Terus waktu di sekolahan tuh kayak ibaratnya orang Jawa tuh kayak gak doyo gitu. Diem gitu, diem. Tapi alhamdulillah kalau di gelanggang maupun di pertandingan aktif ya. Wah luar biasa Kesha. Sekali lagi selamat buat Kesha atas kemenangannya. Bahkan yang kemarin juara 1 dapat emas. Selamat ya Keke ya dan ayah ya. Dan semoga sekali lagi kamu bisa mencapai cita-cita kamu setinggi-tingginya. Kamu masih muda banget, jadi jalannya masih panjang banget ya ayah ya. Semoga bisa menjadi yang nomor 1 lah. Nggak cuma di Indonesia tapi dunia juga suatu saat nanti. Amin. Ini kita berapa bersaudara? 1. Oh makanya ya pol-polan. Di sini pol-polan banget gitu ya. Salam ya buat pelatihnya, salam juga buat guru-gurunya di SDN 01 Winongo ya. Lancar sekolahnya juga. Dan next ada event kapan? Kalau nggak salah tanggal 6 sampai 10 September di Malang ya. September ya. September Kejur Prof ya. MMA. Semoga nanti menang juga ya. Ini apa? Muay Thai? MMA. Oke deh. Semoga semuanya lancar. Campuran ya berarti ya. Oke deh, semua lancar ya Kesha ya dan ayah ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti yang dipengen dan kita berharap generasi muda ini semoga jadi inspirasi kita semuanya. Karena ini masih muda loh, dia bisa dapat sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kamu masih di rumah aja dan cuma bobo-bobo aja, yuk semangat. Ini anak kecil bisa, kamu juga pasti bisa ya. Semoga menginspirasi banyak orang. Idola kamu siapa nih, Kek? Siapa idolanya? Ayah kayaknya idolanya ya. Tetap ayah ya. Terima kasih ya sekali lagi ya Ayah Tio. Terima kasih buat Kesha. Sukses buat kamu dan terima kasih juga buat yang sudah masuk di 081136977755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.